Kembali lagi dengan video dari Matema Nesos bersama saya Henry Yantoli. Pada video ini kita akan melihat contoh soal EVM atau Earned Value Management. Jadi di video ini ada soal, ada pengerjaannya, dan ada jawaban soalnya. Lalu di bagian akhir dari video ada latihan soal 2 buah. Kita mulai. Soalnya adalah suatu proyek direncanakan berlangsung selama 10 bulan dan diperkirakan akan menghabiskan biaya sebesar 80 juta. Setelah proyek mulai dilaksanakan, pada akhir bulan ketiga dilakukan audit kondisi proyek dan didapat bahwa nilai yang telah didapat atau earned value-nya dari pelaksanaan proyek adalah sebesar 25 juta. Dan biaya aktuar atau biaya yang telah dihabiskan atau actual cost adalah sebesar 27 juta. Jika pada tahap perencanaan proyek diharapkan nilai rencana atau plan value yang akan dihasilkan proyek sampai akhir bulan ketiga ini adalah sebesar 30 juta, lakukan analisa EVM atau Earned Value Management dan perkirakan waktu dan biaya penyelesaian proyek jika kondisi pelaksanaan proyek tetap sama. Untuk mengerjakan soal ini, pertama kita perlu menuliskan kembali apa saja yang kita ketahui. Jadi poin yang kita ketahui adalah pada tahap perencanaan awal, suatu proyek ini membutuhkan biaya total proyek rencana yang kita rencanakan atau plan total cost-nya, PTC-nya adalah sebesar 80 juta dan waktu total rencana proyeknya atau plan total time-nya, waktunya adalah selama 10 bulan. Yang kita ketahui berikutnya lagi adalah pada akhir bulan ketiga saat dilakukan audit kinerja proyek, kita dapatkan bahwa plan value yang kita rencanakan pada awal proyek adalah 30 juta, actual cost-nya atau AC-nya 27 juta, dan earned value-nya atau nilai yang telah kita dapatkan adalah sebesar 25 juta. Ini adalah apa yang kita ketahui dari soal. Kemudian kita akan melihat apa yang ditanya di soal ini. Pertama adalah kita diminta melacak cost variance atau variasi dari sisi biaya CV. Yang kedua adalah schedule variance, variasi dari segi schedule-nya. Lalu kita diminta menghitung indeks performance dari segi biaya, cost performance index CPI-nya, dan schedule performance index-nya dari sisi schedule-nya. Dan kita diminta mengestimasi, menghitung, memperkirakan jikalau kondisi pelaksanaan proyek masih tetap sama sampai akhir bulan ketiga ini, kita diminta biaya pada saat penyelesaian proyek dan kita disuruh mengestimasi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proyeknya, LCC dan LCT-nya. Oke, kita akan mulai. Untuk melacak variasi biaya atau cost variance CV-nya, kita mempunyai rumusnya. CV sama dengan cost variance sama dengan EV adalah earned value dikurangi dengan AC atau actual cost-nya. Yang kedua, kita juga punya rumus untuk menghitung schedule variance, variasi dari sisi schedule atau SV-nya. Rumusnya adalah SV sama dengan earned value, EV dikurangi dengan plan value-nya. Kita akan menghitungnya. Cost variance-nya adalah CV-nya adalah kita ada rumus yang sama dari tadi. Ini adalah yang kita ketahui dari bagian soalnya. Kita akan mulai perhitungannya. Jadi adalah CV sama dengan EV dikurang AC. EV-nya adalah sebesar 25 juta. AC-nya atau actual cost-nya adalah 27 juta. Jadi CV sama dengan 25 dikurang dengan 27 juta sama dengan minus 2. Jadi nilai CV-nya atau cost variance-nya
adalah minus 2 juta, yang artinya adalah jikalau nilai CV ini negatif, min 2 dalam hal ini, mengindikasikan adanya pembengkakan biaya proyek. Lalu yang berikutnya kita menghitung SV-nya atau schedule variance. Rumusnya adalah earn value dikurangi dengan plan value-nya. Earn value-nya adalah 25 juta, plan value-nya adalah 30 juta. Jadi schedule variance-nya adalah 25 dikurang 30 sama dengan minus 5. Nilai schedule variance-nya adalah minus 5 juta. Nilai SV negatif, schedule variance negatif, mengindikasikan adanya keterlambatan dalam pelaksanaan proyeknya. Berikutnya, setelah menghitung SV sama CV, kita menghitung indeks performance. Ini ada rumus untuk menghitung indeks performance-nya. CPI, Cost Performance Index-nya, rumusnya adalah sama dengan earn value dibagi dengan actual cost dikalikan dengan 100%. Untuk menghitung schedule performance index atau indeks performance schedule-nya, kita mempunyai rumusnya SPI sama dengan earn value EV dibagi dengan plan value dikali dengan 100%. Perhitungannya adalah, jadi ini juga sama, ini adalah dari data awal kita. Jadi plan value-nya 30 juta, actual cost 27 juta, earn value-nya 25 juta. Untuk menghitung CPI-nya, kita tinggal masukkan saja ke rumusnya. Earn value 25 juta dibagi dengan actual cost-nya 27 dikalikan dengan 100%. Kita mendapatkan nilai CPI-nya ada 92,59%. Jadi ini adalah hasil perhitungannya. Berikutnya, apa arti dari CPI 92,59%? Adalah jikalau nilai CPI ini kurang dari 100%, mengindikasikan secara biaya kinerja proyek kita di bawah rencana. SPI-nya, Schedule Performance Index-nya, dihitung dengan earn value 25 juta dibagi dengan plan value-nya 30 juta. Dikali dengan 100%, kita mendapatkan SPI-nya sebesar 83,33%. Nilai SPI yang juga kurang dari 100% ini mengindikasikan secara waktu kinerja proyek kita juga di bawah rencana. Lalu kemudian kita menghitung estimated compression cost-nya, biaya penyelesaian, kita estimasi kembali apa yang terjadi. ECC-nya adalah, rumusnya adalah PTC-nya atau plan total cost-nya, biaya total yang saat kita merencanakan proyek dibagi dengan CPI-nya atau Cost Performance Index-nya. Dan untuk menghitung estimated compression time-nya atau waktu saat proyek kita selesai, ECT adalah plan total cost total time-nya, waktu rencana di awal kita totalnya dibagi dengan SPI, Schedule Performance Index-nya. Perhitungannya adalah ini bagian yang diketahuinya. Di bagian soal kita tahu bahwa plan total cost-nya, biaya proyek kita direncanakan 80 juta, yang total time-nya tuh 10 bulan. Ini adalah hasil perhitungan tadi, CPI sama SPI. 92,59% untuk CPI, SPI-nya 83,33%. Oke, jadi kita masukkan ke rumusnya. ECC-nya adalah, PTC-nya adalah plan total cost kita ada 80 juta, dibagi dengan CPI-nya, kita mendapatkan 86,40. Jadi nilai ECC-nya adalah 86,40 juta. Artinya, jika kondisi pelaksanaan proyek tak berubah sampai akhir bulan ketiga, maka diperkirakan bahwa biaya proyek yang semula direncanakan 80 juta akan bengkak menjadi 86,40 juta. Perhitungan ECT-nya adalah plan total time-nya dibagi dengan SPI, Schedule Performance Index. 10 adalah
waktu total rencana kita 10 bulan dibagi dengan 83,33% adalah SPI yang tadi kita hitung, menghasilkan ECT-nya adalah 12,00. Nilai ECT-nya adalah 12,00 bulan, artinya jika kondisi pelaksanaan proyek tak berubah, maka diperkirakan bahwa waktu proyek yang semula direncanakan 10 bulan akan mundur menjadi 12 bulan. Oke, jadi dari hasil perhitungan sebelum ini, kita bisa melihat kembali analisa EVM dari proyek kita. Jadi pertama, CV-nya adalah minus 2 juta, SV-nya adalah minus 5 juta, cost variance-nya sama schedule variance-nya sama-sama bernilai negatif, artinya ada indikasi permasalahan di pembengkakan biaya dan keterlambatan waktu. Berikutnya, kita menghitung nilai CPI. Kita dapat 92,59%, SPI-nya 83,33%, Cost Performance Index sama Schedule Performance Index-nya sama-sama bernilai dikurang dari 100%, artinya performance pelaksanaan proyek di bawah rencana. Lalu berikutnya kita menghitung ECC-nya 86,40 juta dan ECT-nya adalah 12,00 bulan. Artinya kalau kondisi pelaksanaan proyek tak berubah, biaya penyelesaian diestimasi naik menjadi 86,40 juta dan waktu penyelesaian diestimasi bertambah menjadi 12 bulan. Oke, demikian pengertian soalnya. Pada bagian ini diberikan latihan soal. Ini latihan soal pertama. Ini Anda bisa lihat cuma beda di angkanya saja. Lalu berikutnya ada latihan soal 02-nya, 2 soal latihan. Jadi 2 soal latihan ini bisa dicoba dikerjakan untuk menambah pemahaman. Oke, jadi terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa pada video Mathemanesos berikutnya.